환영합니다. 저는 서울 그린 트러스트 운영위원 심주영입니다. 이 자리는 지난 2016년부터 서울숲공원 민간 위탁을 맡아 운영해온 서울숲 컨서번시의 5년간의 활동을 마무리하면서 그 성과를 여러분과 함께 공유하기 위해 마련하였습니다. 서울숲은 2020년까지 생활권 녹지 100만 평을 확보하자는 서울 그린 비전 2020 정책에 따라 사단법인 생명의 숲과 서울시가 함께 펼친 서울 그린 트러스트 운동의 일환으로 시작했습니다. 민과 간이 파트너가 되어 함께 고민하고 이뤄낸 방대, 아니 지금까지도 굉장히 혁신적인 프로젝트로 알려져 있습니다. 서울숲이 혁신적인 것은 또 하나 있죠. 뚝섬을 개발하여 상업시설이 들어왔다면 무려 3조 원의 이익을 얻을 수 있었다고 하는데요. 하지만 서울시는 서울 동북부 지역 시민들의 녹색권과 서울의 그린웨이를 위해 막대한 경제적 이익 대신 서울숲을 조성했습니다. 서울숲이 없는 뚝섬은 어땠을지 지금은 전혀 상상이 안 가는데요. 지금의 서울숲은 금액으로 환산할 수 없는 다양한 것들을 선물하는 곳이 되었으니까요. 시작부터 남달랐던 서울숲은 어떻게 만들어졌을까요? 뉴욕의 센트럴파크는 뉴욕이라는 도시와 공원이라는 공간의 개념을 넘어 150년이라는 시간 속에 생태적으로, 문화적으로, 사회적으로 상징적인 공간이 되었습니다. 서울숲도 자연이 살아 숨쉬는 생명의 숲, 시민이 함께 만드는 참여의 숲, 누구나 함께 즐기는 기쁨의 숲을 지향하며 거대한 다형사 박물관이자 시민 참여와 봉사의 장으로서의 평생학교, 거대한 도서관, 예술과 문화가 어우러지는 서울의 센트럴파크를 꿈꿨습니다. 그 꿈을 위해 2003년부터 2005년 서울숲이 개장하기까지 5천여 명의 시민과 70여 개 기업이 약 50억 원의 기금을 모아 나무를 심어 숲을 만들었습니다. 생태숲과 시민의 숲이 이렇게 만들어졌습니다. 이랬던 뚝섬이 시민의 제안에 시민의 기금과 봉사가 더해져 지금은 센트럴파크와 견줄 만한 아름다운 숲으로 우리나라를 대표하는 도시숲으로 성장했습니다. 서울숲은 만드는 과정만 남달랐던 것은 아닙니다. 시민들이 공원을 어떻게 이용하고 무엇을 하고 싶을지를 고민했고 그 고민의 과정에도 시민과 행정이 함께했습니다. 이게 바로 서울숲만의 강점이자 시민 참여 공원으로서 다른 공원과의 가장 큰 차이점입니다. 서울숲은 2005년 서울숲 사랑 모임이라는 이름으로 모인 15명의 자원봉사자로 시작해 매년 1만 명의 자원봉사자가 활동하는 자원봉사의 메카가 되었습니다. 초기 10년간 서울숲은 도심 속 자연 체험장이자 녹색 쉼터, 레크레이션 공간으로 자리매김했습니다. 새로운 서울숲의 10년은 같지만 다르게 서울숲만의 브랜드가 필요했습니다. 관리 수준은 높지만 어디서나 볼 수 있는 평범한 공원이 아니라 시민의 주도적인 참여와 도시의 플랫폼으로서의 새로운 역할이 요구받기 시작했습니다. 서울 그린 트러스트는 조금 더 시민들과 직접적으로 소통하며 성장하는 서울숲이 되는 데 함께하기 위해 2016년 11월 서울숲 컨서번시라는 이름으로 시민이 경영하는 공원 시대를 열었습니다. 서울숲 컨서번시는 이런 서울숲을 상상했습니다. 서울숲을 구성하는 동식물을 비롯해 서울숲을 사랑하는 시민들도, 서울숲을 가꾸는 직원들도, 서울숲을 품고 있는 지역사회도 모두 함께 성장하는 곳, 그리고 당신이 상상하는 일이 벌어지는 그곳. 그리고 서울숲은 지난 19년간 다양한 성과를 이뤄냈고 그 성과는 국내를 넘어 해외 유수기관에서도 인정받고 있습니다. 서울 그린 트러스트와 서울숲 컨서번시는 또 다른 새로운 서울숲의 10년을 꿈꿉니다. 그 꿈 함께 들어보실래요? 안녕 서울숲. 10년차 공원 레인저로 활약해온 박양미 서울숲 컨서번시 팀장을 만나보시죠. 어느덧 초록이 귀해지는 계절이 왔네요. 회색빛 도심 한복판, 답답한 실내 공간에서 스크린만 보며 하루의 대부분의 시간을 보내는 요즘. 코로나로 자유로이 여행도 가지 못하는 시기가 길어지면서 다가오는 겨울이 더 우울해지기만 합니다. 무엇이 좋은 삶을 만들까요? 우리를 건강하고 행복하게 만드는 것은 무엇일까요? 봄 소식 입춘이 지나고 나면 누구나 마음속에 봄이 다가오기 마련입니다.
저 멀리 남쪽에서는 벌써 복수초나 매화가 피었다는 꽃 소식이 들리기도 하지만 우리의 일상에서 제대로 봄을 누리려면 한 달 가까이 더 기다려야만 합니다. Perkenalkan, kami dari kelompok Kenalkan, saya Nagita Tunggalon. Saya Alira Maksmadewi. Saya Regita Jaya Prasetya. Saya Kristina Galastia. saya Rara Sendi, saya Vanessa, saya Ali. Saya Muhammad Ali Jakab. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan analisis transformasi sosial spasial di Seoul Forest Park. Selamat datang. Seoul Forest Park merupakan contoh transformasi ruang perkotaan dari kawasan industri menjadi ruang publik hijau yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan rekreasi. Sebelumnya, kawasan ini merupakan kawasan industri dan fasilitas kota. Lalu, pemerintah metropolitan Seoul menggunakan area ini sebagai batas kota yang berbasis urban ecological park. Keberadaan Seoul Green Trust sebagai komunitas pengelola memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan, edukasi lingkungan, serta pengelolaan taman secara berkelanjutan. Namun, seiring meningkatnya popularitas Seoul Forest Park sebagai ruang publik yang strategis menimbulkan masalah dan tantangan dalam pengelolaan dan perencanaan ruang. Dalam kajian ini kami menggunakan beberapa kajian literatur utama. Yang pertama adalah konsep urban ekologi, yang dimana konsep ini melihat peran sistem taman sebagai sistem ekologis kota. Lalu yang kedua adalah urban regeneration, yang melihat perubahan dari kawasan industri yang berubah menjadi ruang publik hijau yang berkelanjutan. Lalu ada sosial proses, yang melihat proses terbentuknya dari interaksi sosial yang ada di dalam taman tersebut. Lalu yang keempat kami menggunakan social carrying capacity, yang dimana carrying capacity ini melihat batas daya tampung dari taman itu sendiri dan kenyamanan pengunjung. Dengan demikian, kajian literatur yang kami gunakan menjadi bahan dasar analisis untuk memahami perubahan fisik, dinamika sosial, serta apa peran komunitas dalam membentuk pengelolaan dan penataan ruang. Selanjutnya yaitu ada deskripsi masalah. Terdapat masalah sosial dan juga masalah perencanaan. Masalah sosial yang terjadi yaitu arena pacuan kuda Tuksum menimbulkan perspektif negatif di kalangan masyarakat karena dianggap mempunyai kegiatan taruhan. Kemudian selanjutnya, kesenjangan terjadi akibat eksklusivitas arena pacuan kuda bertahun-tahun dan tak lama kemudian ditinggalkan selama 14 tahun. Yang terakhir yaitu lahan bekas yang sangat strategis namun memiliki citra negatif, mempengaruhi pendapat dan juga penilaian masyarakat. Selanjutnya, pada masalah perencanaan terdapat ill structure, ketidakjelasan arah pemanfaatan bekas lahan arena pacuan kuda karena perbedaan pandangan. Yang kedua yaitu terdapat kompleks, bekas arena Tuksum memberikan citra negatif dengan kurangnya keberadaan taman kota di Seoul. Kemudian yang ketiga ada dinamis, peruntukan arena pacuan kuda dan berganti menjadi lahan bekas yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Pada peta Seoul Forest Park merupakan kawasan yang berada di pinggiran Sungai Han dan kawasan ini memiliki ruang terbuka hijau yang sangat bervariasi seperti taman terbukanya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda yang dapat dilihat dari legenda peta tersebut. Dalam proses pengelolaan dan juga pemanfaatan Seoul Green Trust terdapat beberapa stakeholder yang memiliki peran dan juga pengaruhnya masing-masing, yaitu Forest for Life, kemudian Seoul Forest Park Konservansi, kemudian Friend of Seoul Forest Park, kemudian pemerintahan, kemudian perusahaan dan juga korporasi, kemudian akademisi, kemudian perencana, kemudian wisatawan, dan juga warga lokal dan relawan. Untuk memahami kepentingan dan juga pengaruh dari masing-masing stakeholder, kami menggunakan stakeholder mapping dengan pendekatan yaitu interest dan juga influence grid, di mana kami akan mengelompokkan masing-masing stakeholder ke dalam 4 kuadran yang berdasarkan dari pengaruh dan juga ketertarikannya terhadap Seoul Green Trust. Kemudian di selanjutnya terdapat stakeholder interaction, di mana setelah kita menganalisis masing-masing pengaruh dari stakeholder tersebut, kami juga menganalisis dari interaksi antar masing-masing stakeholder. Sosial interaksi yang terbentuk dapat melibatkan individu-individu, individu kelompok maupun antar kelompok. Individu dengan individu contohnya adalah wali kota Seoul dengan perencana, yang dimana interaksi ini mampu berkembang menjadi individu dengan kelompok maupun antar kelompok yang melibatkan organisasi non-profit, lalu ada sektor swasta, media, dan juga warga sekitar. Kronologi permasalahan awal dari diadakannya pembangunan Seoul Forest Park ini berawal dari pacuan kuda yang tidak dimanfaatkan dengan baik dan menjadikan
menyebabkan persepsi masyarakat itu negatif terhadap kawasan ini. Sehingga situasi ini kemudian memunculkan penurunan tingkat kenyamanan dan pemanfaatan ruang serta melemahkan partisipasi masyarakat. Dalam jangka panjang, permasalahan ini dapat menghambat pencapaian dari Seoul Forest Park menjadi ruang publik yang aktif, inklusif, dan juga berkelanjutan. Maka dari itu diperlukan pembangunan dari Seoul Forest Park yang dapat mendukung secara sosial dan juga ekologis. Pada bagian ini menjelaskan bahwa kawasan Tuksom mengalami dinamika sosial dan spasial dalam beberapa periode terakhir, sebelum pada akhirnya diambil alih oleh Seoul Green Trust sebagai taman hutan kota. Pada tahun 1954, kawasan Tuksom bermula sebagai arena pacuan kuda yang eksklusif dan terpisah dari kehidupan masyarakat. Setelah fungsinya berpindah pada tahun 1989, kawasan ini sempat terbengkalai selama 13 tahun dan kehilangan peran dalam struktur kota. Titik balik terjadi pada tahun 2003 ketika pemerintah kota Seoul bersama Forest for Life membentuk Seoul Green Trust yang melihat potensi lahan bekas tersebut menjadi ruang hijau baru. Melalui penanaman ribuan pohon pada tahun 2003 hingga 2005 yang melibatkan banyak warga, volunteer, dan beberapa perusahaan, kawasan ini berhasil bertransformasi menjadi Seoul Forest Park. Kini Seoul Forest Park hidup sebagai ruang publik yang kolaboratif dan menggabungkan aspek alam, komunitas, dan edukasi lingkungan. Nah, berikut ini adalah peta sosiospasial proses yang menunjukkan lokasi dari Seoul Forest Park yang setelah ditransformasi. Dapat terlihat bahwa before-nya itu adalah arena pacuan kuda, kemudian sudah berubah menjadi Seoul Forest Park saat ini, dan Seoul Forest Park ini sudah terbagi menjadi beberapa bagian ekologis seperti ada taman rusa, taman lembah, taman kupu-kupu, taman serangga, taman skate, dan taman galeri. Diagram ini menunjukkan adanya interaksi hubungan sebab akibat antara konten dan kontainer yang bersifat negatif. Seperti pada citra kawasan Tuksom terbentuk dari fungsi awalnya sebagai arena pacuan kuda yang eksklusif dan tertutup bagi publik. Setelah aktivitas tersebut berhenti, lahan dibiarkan tanpa pengembangan yang jelas, sehingga minim aktivitas produktif dan tidak menarik minat masyarakat secara luas. Kondisi ini memperkuat persepsi negatif di kawasan, sekaligus menegaskan kurangnya ruang hijau di pusat kota yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara kolektif. Pada diagram konten-kontainer positif, menunjukkan hubungan sebab akibat positif pasca permasalahan yang terjadi pada diagram sebelumnya. Seperti pada perubahan Tuksom dimulai dari kesadaran akan potensi lahan kota yang luas dan strategis, serta kebutuhan ruang hijau di pusat kota Seoul. Inisiatif komunitas yang didukung masyarakat dan donatur kemudian mendorong pemanfaatan lahan secara terencana. Melalui kolaborasi dalam penanaman pohon dan pengelolaan kawasan, Tuksom berhasil bertransformasi menjadi ruang hijau baru yang inklusif, produktif, dan berfungsi sebagai paru-paru kota, sekaligus wadah aktivitas sosial dan edukasi bagi masyarakat luas. Di sini ada pohon masalah yang terbagi menjadi dampak, penyebab, dan masalah utama. Untuk dampak sendiri ada direct dan indirect, lalu penyebab ada juga sosial dan perencanaan. Untuk sosial, penyebab sosial merupakan citra dan aktivitas yang kurang positif di Seoul Forest Park. Untuk perencanaan adalah fasilitas dan rencana keberlanjutan. Untuk dampaknya sendiri ada yang direct merupakan kenyamanan masyarakat serta kualitas fasilitas ruang publik. Lalu untuk indirect sendiri merupakan hambatan untuk kawasan dan juga ikatan sosial dan sense of place. Untuk masalah utama itu merupakan kurangnya optimalisasi fungsi Seoul Forest Park untuk ruang publik karena hambatan sosial dan kelemahan perencanaan kawasan pasca transformasi. Lalu di sini kita ada pohon tujuan di mana itu merupakan terbagi jadi 3 lagi, merupakan dampak, penyebab, dan tujuan utama. Untuk penyebabnya sendiri terbagi lagi menjadi sosial dan perencanaan. Untuk sosialnya merupakan aktivitas positif dan juga persepsi negatif masyarakat yang sudah menurun. Untuk perencanaannya sendiri merupakan sudah ada fasilitas publik inklusif dan rencana detail pengembangan lanjutan. Untuk dampak directnya sendiri ada peningkatan kenyamanan dan juga peningkatan fasilitas ruang publiknya. Lalu ada indirectnya sendiri sudah ada transformasi kawasan dan juga sense of place kawasan sendiri. Untuk tujuan utamanya sendiri sudah ada optimalisasi fungsi Seoul Forest Park menjadi ruang publik melalui peningkatan sosial dan perencanaan kawasan pasca transformasi dari area pacuan kuda. Selanjutnya yaitu benchmark.
Bishan Ang Mo Kio Park di Singapura digunakan sebagai benchmark karena merupakan salah satu taman ekologis yang berhasil mengintegrasikan fungsi rekreasi, ekologis, dan juga pengelolaan air kota. Nah, taman ini merupakan hasil transformasi dari sungai beton menjadi sungai utama dengan pendekatan water sensitive urban design yang dikelola secara kolaboratif antara pemerintah dan juga komunitas. Nah, mengapa BAMK ini relevan sebagai benchmark di Seoul Forest Park? Karena kedua taman ini merupakan hasil transformasi kawasan dan juga berfungsi sebagai ruang hijau publik strategis di kota besar. Namun, BAMK ini memberikan contoh pengelolaan ekologis yang lebih sistematis, khususnya terhadap pengaturan daya dukung pengunjung dan juga integrasi dalam pengelolaan sistem hidrologi kota. Hal ini menjadi referensi penting bagi Seoul Forest Park dalam meningkatkan keberlanjutan tanpa mengurangi fungsi sosial dari taman. Berdasarkan perbandingan tersebut, Seoul Forest Park lebih menonjol aspek sosial dan kolaborasi komunitas melalui Seoul Green Task. Namun, pengelolaan ekologis masih dapat diperkuat dengan mengadaptasi pendekatan dari BAMK, terutama dalam pengaturan daya dukung dan juga fungsi lingkungannya. Nah, dengan demikian, Seoul Forest Park dapat memiliki potensi untuk berkembang menjadi taman kota yang lebih berkelanjutan dan juga adaptif. Lesson learn yang dapat kita ambil yang pertama yaitu kesesuaian sistem hidrologi yang menjadi dasar untuk desain ruang publik. Yang kedua yaitu desain berbasis ekologi dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Yang ketiga yaitu pengelolaan ruang publik yang adaptif terhadap intensitas aktivitas masyarakat. Yang keempat yaitu ruang hijau sebagai faktor pendorong interaksi sosial dan kualitas hidup perkotaan. Kesimpulannya adalah keberhasilan suatu ruang tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisiknya saja, tetapi juga ditentukan oleh seberapa besar kebutuhan ruang tersebut dapat memenuhi kebutuhan aktivitas sosial masyarakat sekitar. Selanjutnya, rekomendasinya yaitu ada 3. Yang pertama, pemerintah perlu menetapkan kapasitas pengunjung harian di Seoul Forest agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat umum dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, diperlukan partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan diskusi perencanaan, kebijakan, serta pengawasan. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat mencegah konflik sosial yang mungkin dapat terjadi. Yang ketiga, itu pemerintah perlu membuat aturan pada zonasi usaha dan harga sewa bagi UMKM lokal untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi yang berada di wilayah Seoul Forest tersebut.